Halo guys, jadi di video kali ini aku mau ngejelasin nih materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Jadi kita langsung aja ke materinya. Yang pertama saya mau menjelaskan nih, apa sih hakikat bahasa Indonesia? Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda 20 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia di abad ke-7 sampai 21. Abad 7 sampai 11, pada pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, penggunaan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Abad ke-14 sampai 16, ditemukannya batu nisan dengan aksara Pallawa tahun 1380 pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasi di Manye Tejo, Aceh. Abad ke-17 sampai 19 terjadi perubahan dan berganti kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang pernah dicapai pada abad sebelumnya, utama di bidang kesutraan. Abad ke-19 pada tahun 1824, negara Inggris dan Belanda membuat peta politik kekuasaan kolonial di Nusantara berubah. Pelopor terkemuka pada abad ke-19 adalah Ali Haji. Abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan pelarian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Abad ke-21, pada abad ini terdapat 3 peristiwa. Melalui peristiwa itu ditekankan agar adanya peningkatan kesadaran warga dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, ada sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional terbagi menjadi 4, ada lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Nah, bahasa negara diantaranya ada bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir ada bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Ada juga variasi bahasa. Menurut Aslinda, adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi juga terbagi menjadi 2, ada bahasa resmi dan bahasa tak resmi. Variasi bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Contohnya, saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Variasi bahasa tak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Contohnya, PR itu sudah aku selesaikan. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Yang selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan antara lain, yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, kedua, ejaan Soewandi, ketiga, ejaan Melindo, 4, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Nah, di situ aku mau menjelasin nih EYD itu apa. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Komponen-komponen ejaan. 1. Ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad,
huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kedua, penulisan kata ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata si dan sang. 3. Pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsif, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda garis miring, tanda kurung siku, dan tanda penyingkat atau apostrof. Penulisan unsur serapan berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Di antaranya, pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuf, sukhuf, dan dealhuf, parhum. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisan masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing penulisan dan pengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh dari unsur serapan diantaranya CH yang lafalnya C menjadi C. Misal, Cina jadi Cina. OO Inggris menjadi U, misalnya kartun jadi kartun. U tetap U, misalnya unit jadi unit. Yang ketiga ada kata dan istilah. Nah, di sini juga aku mau jelasin nih. Diksi sinonim sama keantoniman. Kata. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentukan kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyusutan suatu fonem pada kata tersebut. Contohnya, ramah diubah menjadi hamar, mahar, marah. Ada juga nih sumber kata dari bahasa asing, diantaranya bahasa Melayu, bahasa Serumpun, bahasa Sanskerta, bahasa asing, bahasa Arab, Tamil, dan Parsi, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Istilah, kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Istilah itu sifatnya monosemantis, contohnya morfologi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Kata besar, agung, akbar adalah 3 kata bersinonim. Namun, di antara ketiganya tidak terdapat rasa bahasa yang sama. Contohnya seperti seorang jaksa agung harus berani. Seorang jaksa besar harus berani. Seorang jaksa akbar harus berani. Nah, yang terakhir ada keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya 2 kata yang berlawanan makna, kata yang maknanya berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya disebut antonim. Contohnya seperti bertanya berlawan menjadi jawab, gadis berlawanan menjadi bujang, putra berlawanan dengan putri, jantan berlawanan dengan betina. Penjelasan terakhir dari saya ada kalimat. Apa sih itu kalimat? Sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, istilah jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Tanda titik, tanda tanya atau tanda seru sepadan dengan intonasi final. Unsur-unsur kalimat, sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat. Biasanya, unsur yang selalu hadir dalam kalimat adalah unsur subjek dan unsur predikat. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Objek, secara gramatikal, objek berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung.
Pelengkap. Secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif instantif. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil dan identitas, Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: yang pertama, berdasarkan pengucapannya, ada kalimat langsung dan tidak langsung. 2. Berdasarkan jumlah frasanya, ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ketiga, berdasarkan isi atau fungsinya, ada kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seruan, dan kalimat penandaian. Keempat, berdasarkan unsur kalimat, ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kelima, ada berdasarkan pola subjek dan predikat, ada kalimat versi dan kalimat inversi. Keenam, berdasarkan gaya penyajian, ada kalimat yang melepas, kalimat yang klimaks, dan kalimat yang berimbang. Dan yang terakhir, ketujuh, berdasarkan subjeknya, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Thanks for watching.